Tumor itu apa sih? Semua benjolan yang tidak normal pada tubuh itu namanya tumor. Jadi kalau misalnya teman-teman terhantam nih habis main sepak bola, kemudian terhantam memar, ini benjolan itu juga namanya tumor. Artinya benjolan yang tidak normal pada tubuh. Bisa ada di permukaan ataupun di bagian dalam. Nah, tumor ini kita bagi dua. Satu, tumor jinak, dan yang kedua adalah tumor ganas. Tumor jinak ini biasanya benjolannya itu batasnya tegas, kemudian tumbuhnya lambat, bisa sampai berbulan-bulan maupun sampai tahunan, tidak agresif, artinya tidak menyerang jaringan di sekitarnya dan tidak merusak alat sekitarnya, juga tidak metastase. Contohnya yang paling sering ini tumor payudara adalah namanya fibroadenoma payudara, sering pada wanita usia muda yang baru menstruasi atau pada ibu-ibu yang baru menyusui. Ini sering timbul tumor payudara seperti ini. Ini adalah tumor yang jinak. Ini tumbuh karena pengaruh hormonal dan biasanya pada saat menopause ini fibroadenoma ini akan mengecil atau menghilang. Jadi ini jumlahnya sekitar 80% dari tumor payudara. Jadi kalau misalnya menemukan benjolan di payudara, belum tentu itu kanker payudara. Itu kita buktikan karena 80% adalah tumor jinak payudara. Contoh lain misalnya tumor jinak lipoma. Ini kalau orang Jawa bilang uci-uci. Ini juga batasnya jelas ya, seperti bakso, biasanya digerak-gerakkan gini, bergerak, tidak menempel pada dasarnya, dan tidak sakit biasanya. Ini juga lama. Lalu jenis tumor yang kedua adalah tumor ganas. Ini adalah berkebalikan dari tumor jinak. Jadi sifat-sifatnya juga sangat berkebalikan dengan tumor jinak. Tumor ganas benjolannya itu tumbuh cepat, hitungannya bisa minggu sampai bulanan. Kemudian sifatnya adalah agresif, invasif, serta merusak jaringan di sekitarnya. Batasnya juga tidak jelas. Kalau tadi pada tumor jinak itu batasnya jelas, kalau ini batasnya tidak beraturan. Sel-selnya ini bisa menyebar ke organ-organ yang lain yang asalnya jauh dari tumor. Ini yang kita sebut dengan metastase. Tumor ganas ini disebut kanker. Jadi kalau kanker itu pasti tumor ganas. Contohnya adalah tumor payudara. Kenapa disebut kanker? Asal katanya adalah dari cancer. Cancer itu kepiting. Kenapa disebut cancer? Karena pertama, sakitnya itu kalau sudah metastase ya, sakitnya seperti dijepit kepiting. Konon seperti itu. Kemudian kakinya banyak kepiting. Artinya apa? Tumor ganas ini kanker, kakinya bisa menyebar kemana-mana, jumlahnya banyak, sama seperti jumlah kaki kepiting. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini saya beri gambaran ininya, gambaran secara apa ya, ini secara kasar aja karena saya berusaha mencari gambar yang asli ternyata nggak ada. Baik, ini mudah-mudahan aja bisa membantu teman-teman supaya lebih mudah menganalitikan. Ini yang sebelah kiri adalah gambar dari tumor jinak, dimana ini bentuknya batasan tegas, mudah bergerak, tidak sakit, tidak menyebar pada organ sekitarnya, tumbuhnya juga lambat. Sedangkan pada tumor ganas, ini kita lihat gambarnya, ini sel-selnya tidak ini. Biasanya pada tumor jinak itu rata-rata membentuk kapsul ya, jadi tumornya tidak menyebar kemana-mana karena ada kapsul. Tetapi pada tumor ganas, ini selnya ini tumbuh sangat cepat, invasi kemana-mana, bahkan bisa melewati saluran getah bening seperti yang saya gambarkan tadi. Dan dia invasif ke sekitarnya, bahkan ke organ-organ lain, metastase ke organ lain. Dan batasnya itu tidak jelas. Kalau yang tumor jinak ini batasnya jelas, kalau ini batasnya tidak jelas. Ya, tidak tumbuh kemana-mana, menyerang bagian tubuh yang lain. Baik, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat gambarannya seperti apa. Nah, ini kalau kita mendapatkan gambaran seperti ini,
kita harus waspada bahwa ini adalah kanker, tumor ganas payudara. Yang pertama ini adalah adanya benjolan tanpa rasa sakit. Pada awalnya kanker payudara itu biasanya malah tidak terasa sakit, hanya terasa ada benjolan. Nah, karena tidak sakit inilah maka kita sering abai, menggampangkan. Beda dengan kalau benjolan misalnya karena bisul itu kan sakit, jadi kita cepat waspada. Misal kenapa ya sakit ya, jadi kita cepat berobat. Kalau bisul. Tetapi kalau pada kanker ini, kanker payudara itu justru benjolannya itu tidak terasa sakit. Terasa sakit hanya nanti pada saat sudah menyebar ke jaringan sekitarnya atau metastase ke organ lain. Biasanya kalau sudah sampai payudara itu kankernya menembus tulang, itu juga mulai terasa sakit. Tetapi biasanya kalau sebelum itu rasanya tidak terasa apa-apa. Nah, yang kedua adalah adanya penarikan puting susu ke dalam. Ini secara normal ada beberapa varian puting susu ya. Jadi ada memang wanita-wanita yang puting susunya itu tidak terlalu menonjol keluar, tapi cenderung menonjol ke dalam, tertarik ke dalam. Tetapi ini adalah didapatkan sejak dari lahir. Jadi bukan yang didapatkan tiba-tiba. Ini yang saya maksud adalah penarikan puting susu di mana terjadi secara tiba-tiba, tidak dalam bentuk alaminya. Misalnya yang biasanya ini puting susunya keluar, ternyata kok yang satu ini kok tertarik ke dalamnya. Nah, itu kita harus waspada, jangan-jangan ini adalah kanker payudara. Atau misalnya puting susunya memang biasanya mendelep ke dalamnya, tertarik ke dalam. Tapi pada kanker payudara salah satu pasti lebih tertarik lagi ke dalam daripada yang satunya. Ya, jadi teman-teman waspada tanda-tanda kedua ini ya. Bapak-bapak ini juga harus memperhatikan payudara istrinya. Jadi mulai sekarang memperhatikan tanda-tanda. Mungkin selama ini tidak waspada ya, tidak perhatian. Nah, ini karena kita sekarang sudah dapat pelajaran ini, perhatikan tanda-tanda ini. Gambaran yang ketiga adalah gambaran kulit seperti kulit jeruk ini. Biasanya payudara kita, payudara laki-laki maupun perempuan itu permukaan kulitnya itu rata, tidak ada pori-porinya. Tapi jika suatu saat tiba-tiba nih, kok ada gambaran seperti ada pori-porinya ya, pori-porinya membesar, gambarannya seperti pori-pori jeruk, seperti kulit jeruk. Sedangkan payudara yang satunya normal, tetap rata kulitnya. Nah, apalagi disertai ini puting susunya tertarik. Nah, kita harus waspada karena tanda-tanda kulit seperti kulit jeruk ini adalah salah satu tanda dari kanker payudara. Yang keempat ini adalah keluarnya cairan yang keluar dari puting. Ini bisa berupa darah atau serum, cairan bening atau cairan berkekuatan atau nanah. Nanah biasanya sih karena infeksi ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kanker payudaranya disertai infeksi sekunder atau ada kerusakan jaringan sekitar sehingga menimbulkan nanah. Jadi apapun yang keluar dari puting susu tidak dalam masa menyusui yang berwarna putih atau warna lain, kita curiga waspada itu adalah salah satu tanda dari kanker payudara. Gejala yang lain adanya perubahan warna kulit payudara, di mana warnanya ini tidak sama antara satu payudara yang satu dengan payudara yang lain. Ini bisa berwarna kemerahan atau mungkin berwarna kebiruan yang berbeda dari salah satunya. Bahkan bisa juga tingginya payudara antara kanan dan kiri itu tidak sama. Mungkin yang salah satu itu lebih rendah daripada payudara yang sebelahnya, di mana perbedaan ukuran ini atau perbedaan dari tergantungnya payudara ini sangat mencolok, lebih mencolok daripada biasanya. Lalu tanda yang keenam
adanya kulit payudara yang tertarik ke dalam dimple seperti lesung pipit. Nah, kalau lesung pipit di pipi manis ya, nah kita tersusun bisa tambah manis. Tapi kalau lesung pipit di payudara, hati-hati, jangan-jangan ini salah satu tanda dari kanker payudara. Dan nomor 7 dan 8 ini adalah gejala kalau mulai ada metastase dari kanker payudara. Artinya apa? Mulai ada penyebaran dari tumor di payudara, kanker payudara ke kelenjar getah bening, di ketiak, ataupun di leher, ataupun bisa juga metastase pada organ lain menyertai bunderan di payudara. Contohnya misalnya gini ya, kanker payudara itu biasanya menyebar paling sering ke 4 organ. 1, ke tulang. Yang kedua, ke kelenjar getah bening. Yang ketiga, ke otak. Keempat, ke liver. Dan yang kelima, pada payudara di sebelahnya, kontralateral. Betul. Kalau misalnya dia sudah ada gejala metastase ke otak, kadang-kadang terjadi pusing yang sangat lebar di kepala, atau bisa pingsan, atau bahkan kejang-kejang. Kalau misalnya metastasenya di liver, itu bisa timbul levernya panas atau perutnya membesar karena terjadi asites, penumpukan cairan di perut karena gangguan pada liver. Atau bisa pada tulang, tiba-tiba dia lagi jalan fraktur, patah tulang, jangan-jangan sudah metastase ke tulang atau ke organ lain. Kalau teman-teman menemukan tanda-tanda seperti di atas, segera konsultasi ke dokter, jangan ditunda ya, sesegera mungkin.